Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi tentang pendekatan-pendekatan dalam studi Islam ya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang pendekatan teologi, sejarah. Dan sekarang kita mulai masuk di pendekatan sosiologi. Oke, pendekatan sosiologi itu adalah pada prinsipnya sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lainnya, ataupun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Artinya antara manusia satu dengan manusia lainnya itu pasti mereka akan bersosial, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Tidak mungkin manusia itu berdiri sendiri dia tanpa bantuan orang lain. Tentunya hal ini pun juga akan menjadi pertimbangan dan juga akan menjadi sebuah pendekatan yang dapat melihat bagaimana manusia itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada sebenarnya 3 teori agar kita lebih mengetahui tentang bagaimana sosial itu bekerja. Pertama yaitu bahwa dalam teori sosial itu ada namanya teori fungsional ya, di mana manusia itu pasti mengalami perkembangan, pasti mengalami perubahan ya. Di sini kita lihat dari kecil, dewasa, dari kecil anak-anak, terus ada sudah dewasa, dan setelah dewasa mungkin sudah mulai bapak-bapak, dan juga sudah tua ya. Di setiap grade, di setiap tingkatan manusia ini mereka pasti punya permasalahan yang dihadapi ya. Dari kecil, dewasa hingga tua itu pasti dalam setiap tingkatannya itu mereka mempunyai permasalahan yang dihadapi ya kan. Terutama permasalahan ini datang dari hubungannya dengan lingkungannya ataupun dengan orang lainnya. Masih kecil anak-anak tentunya dia akan berhubungan dengan anak-anak yang lainnya, dan dia akan punya masalah sendiri dengan anak lainnya. Dewasa itu juga akan punya permasalahan sendiri ya kan, dengan teman-teman yang lainnya. Begitu juga bapak-bapak dan juga orang tua. Nah, ini juga bisa dikaji. Ini adalah salah satu teori dasar tentang sosial ya kan, bagaimana manusia itu ketika mengalami perkembangan maka semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapi ya kan. Tentu semakin lama, semakin dewasa dan juga semakin tua itu, maka mereka akan punya masalah yang makin lama makin banyak tentunya ya. Berbeda ketika anak kecil masih belum punya masalah apapun, tapi kalau sudah mulai dewasa, mulai bapak-bapak, maka dia akan punya permasalahannya yang justru lebih kompleks. Nah, maka dari itu tentunya ini menjadi salah satu teori sosial ya, karena permasalahan ini datang dari luar, datang dari lingkungan luar, atau datang dari orang lain tentunya. Nah, yang kedua yaitu teori interaksionisme ya, yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, atau antara individu dengan individu yang lain itu pasti punya hubungan, baik itu hubungan kerja ataupun pasti individu itu membutuhkan masyarakat juga, gotong royong. Terus antara satu orang dengan orang lainnya pasti itu membutuhkan. Orang yang tidak punya makanan pasti dia akan membeli kepada orang yang punya makanan dan sebagainya. Nah, antara satu orang dengan orang lainnya itu pasti akan membutuhkan ya, pasti di sana terjadi sebuah interaksi, terjadi sebuah sosial ya. Maka dari ini di sini disebutkan adanya teori interaksionisme ya. Di samping teori fungsional maka ada teori interaksionisme. Oke, untuk selanjutnya yaitu teori konflik ya, di mana teori konflik ini masyarakat mempunyai kepentingan ya dan kekuasaan tentunya, atau power ya, yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Kita tahu bahwa ketika ada dalam terutama di Indonesia ya, banyak sekali orang-orang yang masih memperebutkan jabatan dan sebagainya.
atau mungkin orang yang sudah di atas, ya kan, mereka akan cenderung akan punya kekuatan atau power, ya kan. Nah, power inilah yang terkadang justru akan membawa konflik juga, ya. Orang-orang yang punya kekuasaan itu terkadang dia akan kumawoso ataupun dia akan merasa berkuasa, akhirnya akan terjadi konflik dengan yang di bawah. Nah, itu biasa terjadi seperti itu ya. Nah, dari hubungan-hubungan inilah, ya kan, yang pertama dari lingkungan yang memberikan permasalahan, terus adanya interaksi dari orang satu ke orang lainnya, dan juga ada sebuah kepentingan politik yang membawa dampak kepada konflik. Itu semua akan membawa kita terhadap terhadap sosial, ya, terhadap sebuah sosial, ya, sebuah perkembangan sosialisme. Nah, seperti itu. Nah, terus dalam kaitannya dengan studi Islam itu bagaimana? Nah, pendekatan sosiologis ini sangatlah berguna bagi pengembangan ajaran agama Islam yang berkaitan dengan persoalan yang ada di masyarakat. Maka dari itu ada tadi permasalahan-permasalahan, ada konflik, ada interaksi dan sebagainya. Maka semua itu cocok dengan perkembangan, ya kan. Ketika kita mengetahui semua itu yang ada di masyarakat, maka itu bisa jadi ataupun pasti, ya kan, itu ada hubungannya juga dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Ada yang berkaitan dengan masalah muamalah, itu sangat banyak sekali ya. Jadi Al-Quran itu tidak lepas dari permasalahan sosial juga, ya, tidak lepas berbicara tentang permasalahan sosial dan juga muamalah yang ada di masyarakat, ya. Apalagi Islam memang hadir itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi sosial masyarakat jahiliyah pada waktu itu, yang sosialnya kita tahu seperti itu ya. Kalau kita contohkan di gambar yang pertama itu adalah orang yang saling membantu. Nah, itu adalah sebuah sosial ya, interaksionisme, ya, ada sosial di sana, ada muamalah di sana. Tetapi kalau kita tautkan kepada zaman jahiliyah dulu, di mana orang-orang tidak saling membantu antara satu orang dengan orang yang lainnya, yang akhirnya ada ayat yang menunjukkan bahwa kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan, ya, saling tolong menolong dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa pendekatan sosial itu sangat diperlukan, karena ini juga sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya kan, yang ada di dalam ayat Al-Quran atau anjuran yang ada di dalam Al-Quran mengenai permasalahan sosial, muamalah dan sebagainya. Nah, ada juga gambar yang kedua, itu dia saling bertukar ataupun saling bermuamalah, saling berjual beli dan sebagainya. Nah, berjual beli dengan cara yang baik itu juga diatur di dalam Al-Quran, yang pada zaman jahiliyah dulu itu orang-orang banyak yang menindas orang-orang yang tidak punya. Nah, seperti tergambar di gambar 3 itu ya, banyak penindasan pada zaman jahiliyah dulu, ya kan, yang tentunya inilah yang membawa ayat-ayat tentang muamalah dan ayat-ayat tentang sosial yang lebih baik tentunya. Nah, ayat-ayat inilah yang akan sejalan dengan teori-teori sosial nanti yang bisa dilihat dari teori-teori sosial tadi. Nah, maka dari itu pentingnya kita melihat ada pendekatan sosial di dalam sebuah kajian Islam, karena itu sejalan dengan Al-Quran sendiri yang menuntun umatnya untuk bermuamalah dan juga berlaku sosial. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya itu pendekatan filosofis, ya. Filosofi atau filsafat itu pada intinya adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formatnya atau objek formalnya, ya. Atau bisa juga berpikir secara filosofis dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan difahami secara seksama. Ya, di sini kita gambarkan hikmah adalah barang hilang milik orang beriman, di mana saja ia temukan ambillah sebagai sebuah pelajaran. Artinya apa yang ada di balik sesuatu itu,
Ya kan, berpikir filsafat itu pada intinya adalah berpikir secara mendalam. Upaya untuk menjelaskan inti atau hakikat dari yang tampak. Nah, seperti itu ya. Maka dari itu ada hikmah adalah sebuah barang milik orang beriman di mana ia temukan, ambillah sebagai pelajaran. Artinya hikmah itu ketika ada di dalam orang beriman, maka kita harus mengetahui, kita harus mengambil pelajaran hakikat daripada orang tadi, orang beriman tadi. Maka bisa kita ambil pelajaran dari apa yang ada di balik orang beriman tadi ya. Jadi secara garis besarnya bisa kita contohkan sebagai berikut ya. Sebenarnya pendekatan filosofis itu biasanya mencoba menjawab pertanyaan esensial di bawah ini ya. Pertama, apakah agama itu? Ya, karena filosofis itu kita berpikir secara mendalam, maka perlu dipertanyakan juga apakah agama itu. Ya. Pendekatan filosofis tentu akan menjawab dalam dua jawaban. Pertama, menyelidiki mendalam seputar makna agama. Yang kedua, memeriksa menyangkut makna agama bagi kehidupan manusia. Jadi ada hikmahnya bagi kehidupan manusia, ataukah tidak ada hikmahnya bahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita melihat agama itu maknanya seperti apa, hakikatnya seperti apa, dan apa gunanya agama bagi kehidupan manusia. Ketika kita memikirkan ini, mencari kebenaran secara mendalam mengenai ini, maka kita menggunakan sebuah pendekatan filosofis ya. Nah, melalui pendekatan filosofis ini, seorang tidak akan terjebak pada pengalaman agama yang bersifat formal ya. Jadi mereka tidak hanya beribadah sholat saja, sholat, puasa, haji dan sebagainya, tidak hanya memikirkan tentang ibadah-ibadah itu saja, tetapi lebih dalam lagi mereka akan, orang yang berpikir secara filosofis, maka dia akan berpikir bahwa apa dibalik makna daripada sebuah ibadah, apa makna daripada sholat, apa makna hakikat daripada puasa, apa hakikat daripada haji. Jadi berpikir secara mendalam mengenai itu. Maka dari itu di sini ada buku tentang filsafat ibadah juga ya. Jadi filosofi ibadah ya, untuk mengungkap kembali makna ibadah. Makna ibadah itu seperti apa? Kita contohkan di sini, yaitu saum menurut terminologi atau puasa menurut terminologi itu adalah atau seperti yang diungkapkan Sayyid Sabiq dalam Fikih As-Sunnah, bahwa siam adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari ya. Itu secara formal itu makna puasa seperti itu ya kan. Tetapi ketika kita berpikir lebih dalam lagi, berpikir dari hakikat atau inti daripada puasa, itu adalah bahwa puasa adalah yang pertama dan utama merupakan sarana pendidikan tanggung jawab pribadi. Ia bertujuan mendidik agar kita mendalami keinsyafan akan Allah yang selalu menyertai dan mengawal kita dalam setiap saat dan tempat. Tidak hanya itu juga ya kan, puasa bisa saja juga ketika kita berpikir lebih dalam, maka puasa itu adalah bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu untuk membentuk manusia yang sejati ya. Jadi mengerjakan puasa harus paham dulu hakikat dan puasa itu sendiri ya kan, supaya bisa melakukan puasa dengan sebenar-benarnya puasa, supaya juga tercapai tujuan puasa, yaitu hidup penuh kebaikan dan kesuksesan. Ketika kita setelah berpuasa, apakah kita menjadi baik ataukah menjadi buruk justru ya. Setelah melakukan kebaikan selama 1 bulan Ramadan misalnya, puasa Ramadan, apakah selama itu akan mendidik kita menjadi manusia yang sejati, yang justru itu menjadi hakikat atau inti daripada puasa itu sendiri ya kan. Tidak hanya menahan rasa lapar, tidak hanya menahan menahan makan dan minum dan sebagainya ya kan, tetapi ini justru lebih dalam. Kita berpikir filosofis ya, berpikir lebih mendalam lagi bahwa puasa ya kan itu harus bisa membentuk manusia yang sejati, manusia yang penuh kebaikan dan kesuksesan. Oke. Yang selanjutnya adalah pendekatan psikologi ya. Kita ketahui bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa
ya. Jadi psikologi ini menjadi sebuah pendekatan, ya kan, menjadi salah satu yang dapat diterapkan dalam pendekatan ini adalah dengan cara mempelajari jiwa seseorang melalui perilaku yang tampak, yang mungkin saja dipengaruhi oleh keyakinan keagamaannya, ya kan, keyakinan keagamaan yang dianutnya. Atau dalam hal ini pendekatan psikologis tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama atau keyakinan yang dianut seseorang, melainkan dengan mementingkan bagaimana keyakinan agama tersebut itu terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Jadi bagaimana sikap dan juga perilaku penganutnya, ya kan, setelah dia mulai mengenal yang namanya beribadah atau mulai mengenal namanya berkeyakinan, ya kan. Jadi dia berperilaku sesuai dengan keyakinannya atau tidak. Atau bisa juga sebaliknya, dia punya keyakinan yang kuat, dia punya ibadah yang kuat, tetapi apakah semua ibadah dan keyakinannya itu dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat atau perilakunya yang secara empiris, perilaku yang ada di lingkungannya sendiri atau di kehidupannya, itu apakah ada pengaruhnya. Nah, karena kita banyak mengetahui bahwa sekarang ini semua yang dilakukan oleh seorang beragama, ya kan, mereka itu sholat, puasa, haji dan sebagainya semuanya, tetapi semua hal itu tidak mempengaruhi perilakunya di masyarakat, ya kan, tidak berpengaruh kepada sikapnya atau perilakunya ketika di lingkungannya. Nah, contoh simpelnya seperti ini, ya kan. Terkadang ketika orang yang beragama secara mendalam dan dia melakukan ibadah-ibadah yang kebaikan-kebaikan yang luar biasa, ya, kebaikan-kebaikan yang tampak dan sebagainya, tetapi dia merasa bahwa dirinya yang paling baik, dirinya yang paling agamis, dirinya yang paling ahli ibadah dan sebagainya, ya. Hal ini memberikan sebuah pengaruh negatif, ya kan, terhadap perilaku ketika dia ada di lingkungannya, ya kan. Karena dia merasa lebih baik, maka dia yang pantas merasa harus di depan, ya kan, dan yang lain itu harus di belakang dan sebagainya. Nah, ini adalah perilaku negatif dari para penganut beragama yang harusnya beribadah itu menjadi sarana kita untuk menjadi jiwa yang lebih baik, untuk menjadi jiwa yang lebih suci, lebih bersih dan sebagainya. Tapi alih-alih menjadi itu, dia malah sebaliknya, ya kan. Jadi keyakinan ataupun keberagaman dia yang dilakukan itu tidak terlihat berpengaruh kepada perilakunya sendiri dalam masyarakat. Nah, ini kebanyakan yang terjadi pada seperti itu. Maka dari itu, hal ini dari mana kita bisa mengetahui hal seperti itu? Maka kita bisa memakai yang namanya pendekatan psikologi untuk itu, ya, ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Bagaimana seorang itu ketika beribadah, ya kan, apakah dia hatinya merasa tenang dan akhirnya menjadi orang yang lebih baik, ataupun sebaliknya, ya kan, dia justru terkejar oleh sesuatu, terkejar oleh ibadah-ibadah yang itu justru membuatnya khawatir, membuatnya takut dan sebagainya, yang akhirnya berdampak pada perilakunya di masyarakat atau di lingkungannya sendiri. Nah, itu bisa kita lihat di dalam pendekatan psikologi. Nah, maka dari itu ada namanya psikologi agama, ya, dimana kita belajar bagaimana jiwa itu bisa mempengaruhi, ya kan, bagaimana keagamaan seseorang atau keyakinan dalam diri seseorang itu bisa memberikan pengaruh positif atau bisa memberikan pengaruh dalam perilakunya sehari-hari. Nah, seperti itu. Kita contohkan seperti ini, ya. Sholat, ya kan, sholat kita apakah mampu mewujudkan? Sholat itu berhubungan dengan keyakinan kita, ya. Ketika kita yakin dan beriman, maka kita menegakkan sholat.
Nah, ketika kita sudah mencapai pada batas itu, mencapai pada tingkatan itu, terus pertanyaannya adalah sholat kita apakah mampu mewujudkan sikap kita untuk menjadi orang yang lebih baik, atau justru malah sebaliknya, ya kan? Apakah bisa mewujudkan kita dalam suatu kebajikan, ya kan, dan terhindar dari keburukan, ataukah sebaliknya, ya kan? Justru sholat malah menjadikan kita orang yang perilakunya tidak baik dan sebagainya. Nah, itu bisa kita ketahui itu adalah ketika kita memakai pendekatan psikologi. Maka dari itu semua pendekatan yang ada dalam yang sudah kita pelajari itu sangatlah penting untuk melihat bagaimana Islam itu, ya, tidak hanya satu pendekatan saja, tidak hanya pendekatan normatif saja, tapi kita juga harus tidak hanya melihat Al-Quran dan hadis ketika kita melihat Islam atau bercacat tentang Islam, tapi kita juga harus melihat daripada antropologi, bagaimana manusia itu ada, bagaimana budaya manusia itu, bagaimana praktek keagamaan yang ada di masyarakat, dan juga ada pendekatan sejarah, bagaimana sejarah itu dikonstruksi dan menjadi sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat dan sebagainya. Dan juga ada pendekatan yang pendekatan psikologi, di mana apakah keyakinan seseorang, ya kan, ibadah seseorang itu mampu mempengaruhi perilakunya di masyarakat, seperti itu, ya. Dan juga ada pendekatan filosofis, di mana kita tahu makna ataupun hikmah ataupun inti daripada yang kita lakukan, ya, terutama yaitu keberagamaan kita, ya, ibadah kita, perilaku kita sehari-hari, itu makna dibalik semua itu adalah apa, kita harus tahu itu, ya kan, untuk mengetahui Islam lebih dalam, ya, memakai pendekatan filosofis dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali pendekatan yang harus kita lihat ketika kita ingin pelajari Islam, ya. Semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.